segera tangani. Segera tangani. Segera selesaikan. Ya. Bupati, anggaran turunkan dan lain sebagainya. Nah, kita Pandeglang kira-kira punya anggaran nggak kali? Cuma Data 1 minggu. harus beres. Data harus beres. Bayangin. Nggak kebayang sama saya. Kita usulkan ke pusat. Dapat kuota itu 54.000. Hanya 54.000. Yang ngusulin dari kecamatan 141.000. Pak Lurah. Pak Lurah, bikin kok kebetulan. saya yang didata itu yang Iya. dapat? Nah, ada yang salah ketik. Oh, iya. Ada yang KTP-nya masih kosong. Berarti yang makanya ada di lapangan yang orang meninggal dapat. Nah, tapi jangan lupa di apa? Di subscribe. Hai guys, kalian tahu nggak sih? Atau pernah ada yang mengalami? Dan mungkin juga pasti bertanya-tanya, kenapa bantuan-bantuan sosial dari pemerintah di tengah pandemi seperti ini ada atau juga mungkin banyak yang tidak tepat sasaran? Nah, di ngulik kita kali ini, kita coba grebek kantor dinas sosial mendadak malam-malam. Dan saya pikir di waktu malam Dinsos sudah tutup ya. Tapi ternyata saya salah. Jam 7 malam, kantor Dinsos masih buka dan Kepala Dinas Sosial masih standby bersama para stafnya untuk memastikan bansos yang selama ini jadi masalah segera terselesaikan. Karena sebenarnya kesalahan itu bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS tahun 2015. Pantesan aja banyak penerima manfaat yang sudah meninggal, pindah rumah, atau bahkan yang sudah sejahtera masih mendapatkan BST atau bantuan sosial lainnya di masa pandemi COVID-19 ini. Pengen tahu kan klarifikasinya seperti apa oleh Kepala Dinas Sosial? Untuk itu pantengin aja sampai habis, sampai tuntas, biar kalian gak salah paham. Dan terus dukung channel kami untuk berkarya dengan cara like, komen, dan jangan lupa dong subscribe serta nyalakan loncengnya agar kalian tahu informasi apa saja yang ada di channel kami. Check it out. Mic on? Oke, kita mulai nguliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, apa kabar Pak Aldi nih? Saya dong yang nanya. Iya, soalnya saya kaget datang Iya. sore-sore gini. Waduh, sidak ya. Iya, bukan cuma bupati yang sidak ya. Iya. Saya juga boleh sidak ya. Jadi ada apa ini Iya. sidak sore-sore? Jadi ini? guys, kesempatan kali ini ya Bu. Ya, siap. Tanpa saya bilang, saya udah di depan tadi. Bu, saya mau ngobrol sama Ibu tentang bantuan-bantuan sosial aja nih. Oh Ya. boleh. Pas saya cek sekarang jam berapa nih? Hampir mau jam 7 malam. Ya. Beliau ternyata Betul. masih ada. Masih ada di sini. Ini- Dan saya ditemani dengan Oh iya, staf-staf saya. di depan juga masih rame. Ada. Jadi mereka kerja di aula, operator baru datang dari desa-desa. Hari ini aja apa memang Memang begitu. Oh, begitu. Pada saat COVID-19, ternyata di Dinsos ini tidak lockdown. Oh, iya. Karena kita mikirin yang lockdown. Iya, benar-benar. Itu yang harus kita sesuaikan akhirnya kan. Jadi artinya sudah berapa mulai dari Pertama penanganan COVID. COVID, ya. Iya, karena ada hal yang harus kita fasilitasi nih Kak Aldi. Banyak sekali tugas dinas sosial pada Iya. saat COVID ini. Jadi tadi biar masyarakat Kabupaten Iya. Pandeglang ini di mana nih kehadirannya pemerintah Oke, benar. dengan adanya bencana ini. Ini kan Iya. bencana non alam. Betul, semua hampir semua. Semua terdampak, gitu. Semua merasa terdampak. Karena apa tadi? Wah kalau ini dikasih bantuan ya gitu enggak. Nah itu. Sekarang begadang juga kadang-kadang ya, katanya Lembur. lembur. Iya, lembur. Apalagi pas sampai bulan puasa. bulan Buka puasa, di sini. sahur di sini, buka di sini dengan anak-anak, ngampar aja. Ini tempat ini kalau siang pakai penerima tamu. Nah, kalau malam Kalau- pas bulan puasa kemarin ya. Ya, dari jam 4 ke sana anak-anak Udah kumpul. gelar data di sini. Makan juga di sini sambil ngariung, tapi itu nama berat badan. Itulah. Dikira bakal batin mikirin ini ya. Enggak. Tidak, ya. karena apa? Kalau saya selaku pimpinan di dinas sosial, Ya. anak-anak ini operator perlu spirit, perlu Ya. motivasi. Kalau pimpinannya nggak semangat, gimana anak buahnya dong? Oh, gitu. Komandannya terus Iya. turun memantau ya. Dampingin mereka, kasihan. Iya, kan ini dalam arti kita sedang perang lah ya. Perang ini, Dengan musuh yang tidak terlihat. musuhnya sangat
sekali dan tidak terlihat. Tahu-tahu teh minta bantuan aja. Iya betul. Tapi by the way ini lagi apa ini? Apa lagi concern sedang apa? Jadi mulai dari bulan puasa kemarin itu kita kaitan dengan penanganan bantuan sosial tunai pusat, provinsi. BST ya. Nah, itu lumayan membuat kita di sini di Dinas Sosial. Energi kita benar-benar harus tercurah bisa memfasilitasi bagaimana masyarakat ini yang terdata di DTKS 1999785 mendapatkan bantuan ini gimana caranya. Iya. Ya sementara saya boleh curhat. Boleh. Iya, tenang jadi aja. curhat gini, Pak Aldi. Iya. Jadi pertama ada COVID. Iya. Nah, ini kan di TV di mana-mana presiden langsung ngomong kan, segera tangani. Segera selesaikan. Ya. Bupati, anggaran turunkan dan lain sebagainya. Nah, kita Pandeglang kira-kira punya anggaran nggak kali? Anggaran kita kan terbatas ya. Iya, betul. Nah, pada saat kesempatan ada bantuan dari pusat, nah kita ini harus benar-benar dong. Kesempatan ini jangan sampai kita sia-siakan. Ya, saya bersurat ke kecamatan, segera usulkan dong itu. Oh, yang di awal-awal RT RW suruh ngedata ya. Terus? Segera usulkan. Tapi dengan syarat mereka tidak masuk di program PKH, BPNT, jam 100, kemudian juga dia prasejahtera, tapi dia kena dampak. Pekerja informal yang kena dampak, kemudian masyarakat yang memang di aktivitasnya sehari-hari kena dampak. Itu harus kita perhatikan. Lumayan, hanya waktunya hanya 1 minggu. Cuma 1 minggu. Data harus beres. Data harus beres. Bayangin. Gak kebayang sama saya. Merekap dari seluruh banyak masyarakat Pandeglang. Kita punya 35 kecamatan, 339 desa dan kelurahan. Iya, betul. Kemudian kita punya data juga DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Di dalamnya ada data masyarakat miskin. 113.344. Nah ini yang 113.344 perlu diketahui nih guys. Mereka itu sudah terbantu guys. Dengan program apa? PKH dan BPNT. Oh iya. Walaupun sekarang dia juga sempat teriak-teriak lah ya di awal-awal ya. Oh itu dapat duit 600 sih. Iya, gitu. Kok saya enggak gitu. Kok saya hanya sembako doang gitu kan. Nah, ini juga menjadi apa ya, di bawah tuh ramai juga. Nah, yang kita usulkan itu yang non program. Dia tidak mendapatkan BPNT, PKH dan lain sebagainya. Kita usulkan ke pusat. Dapat kuota itu 54.000. Hanya 54.000. Yang ngusulin dari kecamatan 141.000. 100 udah hampir 3 kali lipatnya dong ya. Gimana ya? Gimana tuh? 54 saya kirim ke sana. Karena proses pas dikirim ke sana ternyata balik lagi. Kenapa ini? Ada yang salah ketik. Ada yang KTP-nya masih kosong. Ada yang alamatnya tidak ada. Desanya nggak ada. Nick-nya yang salah. Udah deh, balik lagi tuh data. Ini waktu cuma seminggu, ini gimana ini? Khawatir kuota yang 54.000 itu hilang kan? Karena waktu terbatas. Karena bukan Pandeglang aja. Hampir semua. Sedangkan pintunya satu, melalui Pusdatin data kita dikirim. Kita ada SIK-NG di sini yang namanya aplikasi untuk bantuan-bantuan sosial. Data itu harus masuk dulu ke sana. Nyampe di sana ternyata langsung mengeksekusi Kementerian Sosial. Kita ngambil dari data DTKS. Jadi yang usulan kita diabaikan dulu. Masya Allah, kata saya gimana caranya ini ya Allah. Ini pasti rame nih. Pasti rame. Ngambil dari data DTKS yang sudah ada di SIK-NG. Jadi artinya kenapa bisa rame Kadi? Ya karena tadi DTKS kita Ibu nyuruh ke RT RW desa, kecamatan, gitu kan. Mereka melakukan pendataan. Dalam proses perbaikan, pengiriman dan lain sebagainya, ngambillah kementerian itu ngambil dari DTKS. Karena mereka juga dituntut waktu. Berwaktu ya. Karena apa? Presiden selalu ngomong cepetan, mana yang belum tersalurkan, segera laporkan. Ya tadi itu masyarakat sekarang udah melek nonton TV, nonton segala. Waduh, ini gimana sih Pandeglang kok nggak turun-turun? Gitu. Nah itu 39.126 adalah data DTKS ngambil dari pusat.
Jadi ada cerita yang tahun berapa, sorry Bu, maaf tadi belum disebut. DTKS. Ya. DTKS kita, kenapa saya nggak pede mempergunakan DTKS? Karena DTKS yang ada di SIK-NG, Dinas Sosial ini, pada saat ada BDT dari tahun 2015, 2017 sampai dengan sekarang belum pernah verifikasi. Berarti yang makanya ada di lapangan yang orang meninggal dapat, atau yang orang yang sudah sejahtera dapat. Saya pas hari pertama bantuan sosial tunai pusat turun. Iya. Ingat tuh, tanggal 10 di Kecamatan Carita, ibu-ibu demo. Wah, Guys. Ibu-ibu nggak demo ibu-ibu nih. Demo rumahnya Pak Lurah. Oh, kan rumah Pak Lurah. Pak Lurah, kok saya yang didata itu yang dapat. Nah, itu. Jadi kita turun, saya langsung turun ke sana. Langsung turun ke Carita. Pak Camat, kenapa bisa begini? Kasih informasi dong. Ini kan bantuan pusat tidak hanya sekali. Nanti ada gelombang 2 atas usulan kecamatan. Nanti ada gelombang ketiganya terus sampai ke-7 gelombang. Setelah dikumpulkan, kepala desa dikumpulin, camat juga ada, muspika ada, BPD ada, menerjemahkan tadi. Akhirnya dikasih tahu bahwa ini baru dari pusat, nanti ada juga dari provinsi, nanti ada juga dari kabupaten, ada juga gitu. Nanti gelombang baru diam. Jadi kalau dong kali gitu, ayah kene, gitu kan. Dari situ reda. Ya, itu di beberapa titik kali yang protes lah istilahnya. Pasti Bu dan saya antisipasi dari kejadian itu, wah ini kita harus punya tempat untuk mengadu, mengeluh dan lain sebagainya. Kita buka layanan. Dengan layanan keluhan masyarakat atau aduan masyarakat, kita layanan publik di aula sini, SLRT, sistem layanan rujukan terpadu. Guys. Oh gitu. Guys, jadi orang-orang bisa ke sini. Bisa ke sini siapapun dia kaitan dengan keluhan-keluhan program, baik program Dinsos, baik program-program pusat dan lain sebagainya, kabupaten, silakan datang. Saya nggak pernah ada yang ditolak datang ke sini. Hadapi dengan senyum. Gitu. Kayak lagu Dewa aja. Iya, hadapi dengan senyum. Jangan suka cemberut. Ini boleh diminum nggak? Minum. Ini bukan air sembarangan. Ini adalah air jahe. Kan kita di sore hari itu cari yang hangat. Oke, siap. Ini air jahe. Wah, ini kita santai aja kan Bu ya. Iya, ini jahenya pakai gula merah ya, Kaldi. Jadi, bagaimana rasanya? Dan ini Gumi rasa. Dan ini bukan KW-KW ya. Oh iya. Ini buatan dari masyarakat di wilayah Kabupaten Pandeglang. Oh gitu, diberdayakan oleh Ibu ya. Guys, pesen ini guys. Ini dari Cimanuk bukan? Bukan. Bukan. Orang Cimanuk ya kan saya. Dari Kecamatan Munjul. Oh, dari Munjul ya, ini. Oke. Ada di sana. Udah kemasannya bagus. Oke deh. Dan rasanya enak loh. Enak ya. enak katanya. Pesan. Iya. Gitu. Oke, dan tadi kita sudah sampai, berarti orang bisa mengadukan yang misalkan begini Bu ya. Dia sudah tidak mendapatkan bantuan tersebut. Ya. Tapi dia berarti bukan apa ya maksudnya, masih ada sebetulnya kan ya yang tidak tercover. Ada lah, karena tadi itu ini kan yang tercover oleh bantuan sosial kan kita menghitung jumlah kakak. Jumlah kakak dari masing-masing. Apakah dia sudah dapat bantuan PKH? Apakah dia sudah dapat bantuan BPNT? Apakah jam sos 100? Nah itu sisanya kalau masih ada yang belum tercover, kita bantuan BST ini. Oh iya. Dan saya juga pernah mendengar tuh Bu, yang para penerima bantuan sosial itu kan sempat juga iri kan ada juga para seperti PKH jam sos 1 yang tidak berbarengan kan dengan pencairan BST. Nah itu. Pernah dia juga protes lah. Itu kan saya belum cair kata tapi gitu. Kan dibalikin lagi. Mau pilih yang BPNT yang 200 tapi selamanya. Iya. Mau yang ini tapi hanya sekian bulan. Iya. Iya belah. Gitu di lapangan itu. Karena ibu-ibu kan sok apa ya? Latah ya. Jadi lihat tetangganya yang dapat, kok saya enggak sih? Gitu kan. Padahal dia nggak sadar tiap bulan dapat sembako, gitu kan, BPNT. Jadi seperti itu kali. Nah proses kesini terus. Nah ada sesuatu yang harus segera kita selesaikan di Kabupaten Pandeglang. Ini yang harus diketahui semua nih. Kenapa sih ini data kok nyampenya nggak sesuai sasaran? Betul. Kok PKH ada yang rumahnya sudah bagus? Kok BPNT ada yang meninggal kok masih tercantum? Betul. Nah ini tanda tanya semua kan? Iya. Apa nih kira-kira biang keladinya?
Kalau saya sih data ya. Data. Betul, 100 buat Aldi ya. Minum lagi jahenya. Minum lagi jahenya. Karena tadi dapat 100 ya. Jadi yang pertama yang setelah selesai bantuan ini gelombang 1, gelombang 2, saya fokus sekarang anak-anak, tolong ini data kita perbaiki loh. Iya. Kapan lagi? Iya. Gitu kan. Bagaimana mekanisme perbaikan datanya? DTKS yang tadinya 2015 tidak pernah diverifikasi, kita bikin tim untuk melaksanakan verifikasi. Dan alhamdulillah, Ibu Bupati kita, Ibu Haja Irna Nurulita mengeluarkan surat edaran. Oh ini, pantasnya dari tadi dipegangin aja. Ini adalah semangat saya untuk melaksanakan tugas. Hanya tidak lama, kurang dari seminggu. Saya lapor, Bu, data kita harus selesaikan. Keluarlah SE ini. Jadi tolong guys, ini SE ini kilat sekali. Sudah langsung jadi. Langsung Ibu tanda tangan, selesaikan. Semua, Bu. Ya semua lah. Anggarannya mana? Ternyata kita kerja ini tanpa anggaran, Bu, Pak Aldi. Bayangin. Tapi kan ada kewajiban yang harus saya selesaikan. Kenapa harus selesai di Agustus? Karena tadi Ibu Bupati kebetulan di September ini kan mau cuti tuh. Nah, mekanisme verifikasi data ini, data DTKS, saya print dulu nih dari Dinsos mekanismenya. Diverifikasi di Dinsos, kita punya tim di sini. Koordinatornya pemerintahan desa tuh. Pak Doni ya, dari Pemdes ya. Diundang dong Pak Doni sini, ya diundang Pak Doni. Siap. Nanti ditanya. Dicocokin nih. Ya, dicocokin. Sejauh mana para kepala desa. Nah, itu. Karena apa? Yang melaksanakan musyawarah desa, data DTKS itu adalah prosesnya dari bawah. Kita punya tenaga TKSK, pendamping di bawah, kemudian fasilitator atau PSM. Nah, ini kerjasama dengan Kesos Desa. Nah, Kesos Desa ini, Kesra ya? Kesra Desa, dia adalah bagaimana mendata masyarakat miskin. Ini sudah diatur di dalam Permendes. Nah, dari bawah di musyawarah desa. Dibawa ke musyawarah. Nah, di musyawarah ada siapa? RT, RW, BPD, Linmas, kemudian Babinsa, Babinmas, pendamping, bahas. Saya kasih tuh share. Saya berangkat pertama ini untuk verifikasi data dengan beberapa OPD ya, ada 14 OPD. Itu di Cadasari dulu. Dari mulai ujung sini dari ujung. Cadasari ada 11 desa. Harus beres 1 hari. Harus 1 hari beres? 1 hari. Saya tugaskan tim operator dari sini ada 6. Pagi itu menyelesaikan 6 desa, siangnya 5 desa. Selesai 1 hari. Apa yang ditemukan Pak Aldi? Setelah dibuka DTKS, hey guys, ini DTKS kita. Sedih sekali saya. Ternyata bagaimana bantuan tepat sasaran kalau datanya kita tidak perbaiki. Jadi tolong kepada masyarakat semuanya, saya nanti juga informasikan nih para sekdes, para kepala desa, Bapak Ibu camat, kemudian para pendamping. DTKS kita sekarang lagi dilaksanakan musyawarah desa untuk verifikasi data data ya DTKS yang ditemukan di lapangan yang sudah kita turun sekarang sudah 26 desa ya. Sudah 26 ini? Dari waktu 1 minggu ini? Enggak. Belum satu minggu udah 26 desa. Ngebut. Tanpa anggaran bisa ngebut kan? Biasanya motor lah dari bensinan tengah mogok. Ada sebuah tanggung jawab yang sangat besar kali. Karena apa? Pada saat kita melihat masyarakat kita yang benar-benar miskin tapi dia tidak masuk ke data DTKS, bagaimana? Betul. Kita selaku pemerintahan kayaknya ada tanggung jawab yang ini mereka kan nggak tahu. Ternyata kenapa rame di medsos berita-berita kemiskinan? Saya langkahnya perbaiki dulu data. Ini siapa yang buka? Dinas Sosial. Siapa yang bekerja? Ya Dinas Sosial dengan tim TAPD tim yang dari OPD-OPD lain di SK kan lah oleh Bupati. Harus beres di 339 desa dan kelurahan. Ditemukan di sana nih Kak Aldi. Saya 1 desa masuk ke desa Cadasari. Di situ ternyata yang meninggal jumlahnya lumayan banyak. Dan masih mendapatkan dan masih nempel di situ. Kalau mendapatkan sih enggak ya kayaknya. Karena ditarik lagi ya maksudnya. Karena pada saat mereka dapat kan harus ada
yang bersangkutan ya. Pasti si kartunya ini, contoh BPNT. Ya. Pada saat pemerintah pusat menganggarkan, ada perluasan BPNT. Betul. Seperti kemarin di COVID. Ya. Ada 8.400 sekian. Di dalamnya ada yang meninggal sekian ratus orang. Berarti uangnya kembali lagi dong. Kembali lagi. Padahal ada juga yang itu harusnya menerima. Jadi saya setiap ini, ini begini ya, kenapa ya yang meninggal? Nah ini data ini, kuncinya di sini. Ya. Nah di bawah kan nggak ngerti. Kenapa sih yang dapat PKH itu aja? Ya. Kenapa sih yang dapat sembako itu aja? Tolong datanya nggak diperbaiki. Betul. Jadi mohon maaf, saya baru sekian bulan di sini, tugas saya harus tadi bagaimana masyarakat yang tidak mampu, masyarakat yang memang perlu bantuan, fasilitasinya di sini tugasnya. Membantu Bupati bagaimana masyarakat ini bantuan-bantuan dari pusat masuk ke Kabupaten Pandeglang. Itu kali. Dan akhirnya dengan waktu yang dengan tempo yang sesingkat-singkatnya harus selesai. Dan nanti saya ceritakan juga ya, bagaimana data ini diproses di pusat. Oke? Oke. Berarti kan Bu ada hikmahnya BST apa bantuan? Banyak sekali hikmahnya. Dengan adanya ini Ibu melakukan verifikasi data itu. Jadi kita persoalan intinya tahu data. Di mana nih? Ya, si data nih. Kok kenapa sih kacau banget ya? Kok ini dapat, ini enggak, padahal dia tuh benar-benar miskin gitu kan. Nah ini yang harus diketahui semuanya. Kenapa mereka masyarakat miskin belum mendapatkan bantuan, baik BPNT, PKH ataupun BST. Kalau pusat, patokannya adalah NIK, NIK KK dan NIK KTP. Itu harus sama. Kalau itu tidak sama, balik lagi datanya tidak bisa diterima. Ini yang perlu diketahui. Di desa tolong saya buka DTKS masih banyak yang kosong, NIK-nya nggak ada, nomor kakaknya juga nggak ada. Ini nggak bisa diproses untuk bantuan. Karena by name by address itu penting sekali itu ya. Karena pusat itu antara Kementerian Sosial melalui data Pusdatin dengan Kementerian Dalam Negeri, mereka sudah sinkronisasi lah urusan NIK. Nah, kita di kabupaten gimana caranya? Ini ada SLRT, Sistem Layanan Rujukan Terpadu. Keren nih. Iya, betul. Semua instansi, baik itu ada Dinsos, ada kesehatan, ada Disduk Capil, pendidikan, kemudian Dinas Tenaga Kerja. Kenapa itu harus bikin sistem layanan rujukan terpadu? Contoh, nih Kak Aldi. Aldi datang ke sini bawa pasien kaitan dengan nggak punya BPJS. Iya. Dicek nih di DTKS. Bu bikin surat keterangan miskin. Buka di DTKS. Pan ini ibunya masuk di DTKS, dapat PKH. Kenapa bikin ininya nggak punya BPJS? Ya, ternyata kan anaknya belum diinput. Iya. Karena datanya 2015. Dia baru berapa tahun? Ini yang harus kita perbaiki salah satunya. Jadi kesempatan kuota dari pusat di bantuan PBI ya, program iuran yang dibiayai oleh pusat, oleh provinsi, oleh kabupaten. Kalau data DTKS yang kita tidak diperbaiki, kesempatan ini akan hilang, Kaldi. Ya, jadi artinya masyarakat pun harus peka ya. Harus peka. Jangan misalkan ketika sekarang NIK-nya bermasalah, didiemin gitu, Bu. Nah, itu. Karena suatu saat ya akan membutuhkan kan, Bu. Betul sekali. Apapun itu bantuannya, kita nanti malah lebih ini lagi ke depannya. Bantuan apapun berdasarkan data DTKS. Itu saya bukan katanya bukan. Itu dari Kementerian PMK, Kemenko PMK turun ke sini, survei kaitan angka kemiskinan, rumah tangga miskin. Dia bilang, Bu, segera perbaiki, diverifikasi DTKS-nya. Ke depan bantuan apapun melalui DTKS. Iya, jadi kapan lagi? Itu makanya maraton kerjanya. Walaupun tanpa anggaran yang muncul di DPA. Betul. Karena ini adalah demi masyarakat yang di bawah yang sedang membutuhkan, kapan saya dapat bantuan. Nah, kita masukkan dulu ke DTKS. Ayo semangat pemerintahan desa. Tanpa anggaran kita bisa musdes gitu. Kasih plus dulu dong.
Terima kasih para kepala desa, aparatur desa. Oh keren pokoknya. Tiap datang ke desa mereka sudah siap. Oh, oke. Dan mereka juga memang dituntut ya oleh masyarakatnya juga ya. Bukan dituntut lagi, dicari kanan. Contoh, ada perluasan PKH. Ya. Oh itu sih yang dapat. Ya. Siapa yang ngusulin tuh kata kepala desa. Ya. Marah kan? Iya. Marahnya ke siapa? Ke pendamping. Oh. Cek pendamping pantai terang abdi ge Pak. Ya tidak tuh kata mah geus kitu turunnya. Ya karena apa? Ngambil dari data DTKS itu. Jadi intinya insya Allah lah ya setelah jadi dari tidak mulai... ada kesalahpahaman antara pendamping, kepala desa dan sebagainya. Kita buka data ini, kita perbaiki bareng-bareng. Nanti manfaatnya buat masyarakat juga. Gitu. Jadi intinya kesemrawutan bukan ya bisa bilang begitu ya? Bisa bilang gitu kan? Betul sekali. Kesemrawutan ini gitu ya. BST dan bantuan lain halnya dimulai dari ini data ini. Data dulu perbaiki. Dan insya Allah mungkin setelah ini yang akan Ibu geber sekarang ini. Geber nanti setelah kita musdes. Masuk nanti data ini diinput. Yang dimusdeskan apa? Data dibuka. Kemudian kita lemparkan kepada RT, RW. Bapak Ibu coba lihat ini. Si A betul ini. tidak gitu ya? Ini betul nggak? Oh ini udah meninggal. Kasih tanda merah. Oh ini yang ini sudah sejahtera nih. Kasih tanda hijau. Oh ini udah pindah keluar wilayah. Kasih tanda kuning. Nah nanti itu kita input. Berarti... Siapa penggantinya? Mangga Pak RT, Pak RW, milarian, masyarakat benar-benar yang butuh bantuan dengan 14 kriteria yang ada di aturan Kementerian Sosial. Bu, nggak ada sekarang mah yang 14 kriteria ini. Ada di sini di SE-nya dituliskan. Siapa sih Bu penggantinya? Ya 14 kriteria. Nggak ada Bu, nggak nyampe 14. Nggak apa-apa. 2, 3, mau berapapun yang masuk ke 14, masukkan aja. Kasian dong. Oke deh. Nah, sekarang oke lah, mudah-mudahan jadi 3 ya dalam musdes itu yang dicari. Yang meninggal, yang sejahtera, yang pindah ke luar wilayah. Itu aja dulu. Itu aja udah lumayan dapat banyak data. Sekali ya. Yang meninggal udah lebih dari 200 mungkin sampai saat ini. Karena kasihan, yang nunggu kita masukin. Gitu kali. Dan nanti pun akan selalu seperti ini, verifikasi data. Per 3 bulan 1 kali. Setelah ini kita secara keseluruhan kita perbaiki. Untuk ke depan mulai dari Agustus ke sana per 3 bulan 1 kali kita perbaiki. Gitu. Sehingga timnya sudah ada di desa sudah tahu ya tinggal melanjutkan lah per 3 bulan perbaiki buka. Oh ini ternyata udah pindah, ini ternyata udah meninggal. Ini DTKS ini belum populer nih Pak ini Kak Aldi. Jadi harus dipopulerkan DTKS. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Tidak hanya masyarakat miskin di dalamnya. Ada masyarakat yang memang gangguan-gangguan sosial, ada disabilitas, ada lansia, ada itu. Jadi bukan angka kemiskinan, bukan. DTKS itu adalah di dalamnya ada data kemiskinan. Tapi selain kemiskinan ada lagi kasus-kasus sosial masuk ke dalam. Yang gangguan jiwa dan gelandangan dan sebagainya itu ada di situ. Gitu Kaldi. Artinya sekarang saya sudah terbuka semua ya Ibu yang menjelaskan. Masalah yang ada di sini. Kenapa sampai malam-malam ya? Sampai malam-malam ternyata memang dari lembur data. Lembur. Dan insya Allah akan segera dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Sesingkat-singkatnya. Akan segera diselesaikan. BST sekarang sudah selesai. Belum. Oh masih ada lagi. Sekarang BST baru di yang pusat gelombang 3. Masih terus berjalan. Rencana masih ada? Yang pusat. Ini yang 600 nih, hanya tahap 1, 2, 3. Selanjutnya sampai Desember. Ini dapat loh, tenang aja. Dapat sampai Desember. 300 ya? 300. Jangan sampai 600. Habis uang negara. Jadi 300 sampai Desember. Mohon tunggu. Lalu provinsi sekarang sudah berjalan. Ya, provinsi sekarang gelombang kedua. Gelombang kedua kita jadi totalnya ada 44.000 sekian itu ditangani oleh provinsi. Sekarang gelombang kedua. Nah, kabupaten. Nah, kamu matanya sudah melihat ya. Bu, kabupaten gimana ya? Gitu kan. Karena ini juga merupakan salah satu tugas dari pemerintah daerah, Ibu Bupati segera menyelesaikan tugasnya, yaitu salah satunya memberi bantuan atau bantuan sosial tunai dari sumber
anggaran APBD kabupaten. Oke. Nah, ini aku bingung. Kenapa? Bingung. Saya kan bersurat nih. Iya. Ke para camat. Karena dari awal tuh data tuh sebetulnya sudah ada. Iya. Cuma karena ini lambat yang kabupaten, karena kita sumbernya dari anggaran bantuan provinsi, saya suruh dana desa dulu yang duluan jalan nih. Gitu. Dikira saya udah beres tuh sama dana desa. Oh, masih ada nih. Ternyata gitu kan. Ini masih ada nggak ya gitu. Nanya, Bu, kok masih banyak ininya? Oh, kok masih banyak? Nah, saya bersurat, tolong Bapak Ibu Camat, data yang pernah saya berikan verifikasi ya. Verifikasi ya, bukan mendaftar ulang ya, enggak. Oh, okay. Bukan suruh mengusulkan baru ya, enggak. Verifikasi data yang sudah diusulkan saya kembalikan lagi. Khawatir mereka sudah dapat dana desa, gitu loh. Balikin lagi ke kita yang belum. Dikira saya berkurang. Ketaunya? Nggak taunya 42.000. Oh, nambah lagi. Kuotanya berapa? Kuotanya berapa? Cuman berapa sih? 7.000 berapa? Ya memang kalau dihitung dari angka DTKS kita 199785, terbantu PKH, terbantu Jamsos Ratu, BST, BST pusat, provinsi, dana desa, itu sisanya tinggal sedikit. Harusnya sedikit lagi. Cuman sekitar 7.000 sekian ya. Saya ngitung itu karena apa? Ya presentasinya orang yang mendapat bantuan dengan jumlah kakak dong. Iya. Artinya melihat presentasi itu, ini kan udah lumayan banyak gitu. Makanya kita hanya menganggarkan 7.250, ya memang sisanya tinggal segitu. Tapi kenyataannya banyak. Kok pasti 42.000? Dari mana sih itu, Bu? Semua ngerasa terdampak. Saya juga terdampak, Adi. Iya. Terdampaknya kenapa? Verifikasi data ini saya tanpa dana. Tanpa dana itu tadi. Karena kita sedang prihatin, keuangan daerah kita memang imbas dari COVID ini semuanya harus melaksanakan rokok pusing segala macam. Rokok pusing, bikin pusing. Bikin pusing aku gitu kan. Tapi akhirnya dengan solusinya seperti apa nanti? Solusinya saya akan melihat presentasi kira-kira desa mana yang presentasi yang mendapatkan bantuannya terendah. 339 desa dan kelurahan itu harus kita bantu. Tapi ingat, kita punya kelurahan 3, Karangtanjung, Majasari, Pandeglang, kan dia tidak punya dana desa. Betul. Itu harus prioritas. Data dia itu belum tersentuh. Berarti sekarang itu sudah ada 3 sumber dana ya? Ya. Pemerintah pusat, provinsi dan BLT desa. BLT desa tambah kabupaten. 4. Tapi luar ternyata biasa. Belum bisa mengcover kayak yang banyak duit ya. Padahal kita kewalahan. Bener-bener, Masya Allah. Ini yang bikin kita bingung juga. Kegiatan program nggak ada ya. Untung ada kali ke sini. Jadi momen ini bisa saya pergunakan untuk sosialisasi kepada semua pihak. Iya, ya. kan nggak boleh ngumpulin orang. Nggak boleh. Momen ini sangat bagus nih, Kak. Terima kasih ya, Bu. Ya. Para camat, para desa, para pendamping program, kita sosialisasi gaya new baru ya, begini ya, era baru tuh begini. Adaptasi baru. Adaptasi baru, sosialisasi programnya begini. Virtual kita ya. Bisa nyantai, bisa sambil minum jahe, gitu. Tidak ketemu banyak orang. Gitu. Tapi tersampaikan. Ya mudah-mudahan ditonton ya. Ya. Saya kirim ke forum camat, forum sekdes, kemudian forum TKSK, forum PKH. Tapi jangan lupa di apa? Di subscribe. Iya dong, gitu. Jangan ditonton aja. Jangan ditonton aja. Ilmunya dapet. Amin ya. Dan apanya lagi yang dapet? Itulah. Ada hadiah ya? Iya. Nanti. Tenang. Iya. Oke, Bu. Oke lah, saya sudah terbuka sekarang ya. Sudah tahu jelas, ya. Sudah jelas ya. Bahwa memang itu tadi ya permasalahannya, dan sudah sedikit demi sedikit sudah mulai tercover lewat 4 sumber dana tersebut ya. Mudah-mudahan membantu semua yang terdampak ya. Betul. Jangan pura-pura terdampak ya. Ya. Baik. Nanti bantuannya pura-pura juga. Iya, gitu. Waduh guys ya, terima kasih nih Ibu ya. Sudah luar biasa sekali dan amin, doakan aja mudah-mudahan sehat ya Kaldi. Amin Bu, harus sehat Bu. Iya, betul. Bagaimana tipsnya sehat? Gimana tuh? Harus ikhlas dalam bekerja. Iya, betul.
Ulah ngaderumel. Jadi secapek apapun. Ulah ngagurutu. Kenapa nggak boleh ngagurutu? Karena itu akan menjadi imun kita nggak bagus ya. Iya, malah jadi beban yang ngegotongnya kayak berat gitu. Berat gitu kan. Berat lah. Jadi kerjaan belum apa-apa. Wah, ini berat amat nih, nggak bisa nih, nggak ada anggaran nih, nggak ada. Ya jangan begitu. Ya. Lakoni aja dulu. Sampai di mana kemampuan kita. Ya. Dan juga mungkin ibu juga ya mungkin tanggung jawab itu ya nama sosial ini sendiri loh. Tidak membawa nama pribadinya, tapi membawa nama pemerintahan Kabupaten Pandeglang. Ini yang harus kita tanamkan di semua. Yang menjadi amanah ibu saat ini. Betul itu. Ya. Jadi tuntutan itu akan lebih menjadi sebuah pemicu semangat. Pemicu semangat dan tanggung jawab besar. Nanti kan ditanya di sana, dihisab loh. Iya betul. Hai, Kepala Dinas Sosial, sudah ngapain saja kau di sana? Nah, apakah sudah memfasilitasi masyarakat miskin? Ya. Kan lumayan kali. Betul. Ya. Jadi kuncinya ikhlas dalam bekerja sampai tuntas. Luar biasa. Gitu ya. Luar biasa. Okay. Baik Bu Nuriah, terima kasih sekali lagi sudah mengizinkan saya bermain ke kantornya ya. Ya, dengan dadak-dadakan. Iya, dengan dadak-dadakan yang ternyata memang di hari yang sudah gelap ini beliau masih ada di kantor. Ini masih siang, Pak. Oh, masih siang katanya. Biasanya sampai subuh. Kalau belum beres kerjaan tuh nggak enak deh. Iya, benar. Selesai. Oke, makasih. Makasih juga ya Pak Aldi dan timnya. Jangan merasa istilahnya momen ini jangan jadikan hanya satu kali ya. Oh iya. Nanti ada program berikutnya. Nanti akan kita nantikan kembali ya program-program selanjutnya di Aldi Awaludin Channel. Jangan lupa. Oke, jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih Bu Nuriah sekali lagi ya. Sama-sama, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.